Pelajaran Awwaluddin Marifatullah Awal Agama Mengenal Allah. Bab 11 Tatkala segala rahasia terungkap bagian 1. Perhatian dan peringatan. Tulisan ini diperuntukkan hanya bagi mereka-mereka yang telah tenggelam di lautan samudera ilmu marifat, baik melalui jalan tarikat maupun melalui jalan hakikat untuk memberikan pencerahan yang mengantarkan kepada sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya marifat itu dari segi rububiyah bukanlah akhir dari perjalanan melainkan masih awal perjalanan. Semuanya akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-28. Ketika hati mulai bercahaya, ketika jiwa mulai merasakan, ketika akal silau dengan pancaran nurnya, saat itu lidah terasa keluh untuk bersuara, perasaan hati lenyap entah kemana, raga hampir-hampir tak berdaya bahkan jiwa gaib di dalam kegaiban Tuhannya. Samudera ahadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghanyutkan dirinya, menghempaskan batinnya pada karang-karang kerinduan dan membawanya kepada sebuah pulau keikhlasan tertinggi. Mereka-mereka yang telah sampai pada keikhlasan tertinggi itu telah melepaskan segala sesuatunya, apa saja baik dirinya zahir batin maupun yang di luar dirinya. Pandangan syuhudnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pandangan yang tiada jarak dan tiada antara. Telah dilewatinya pos-pos jiwa mulai dari pos ruhani sampai kepada pos ruh idofi. Di sini baginya sesuatu yang berpasangan telah lenyap dari pengetahuan di dirinya. Tiada lagi kata serba dua apalagi banyak pada pandangan batinnya. Mursyid yang menyampaikan dirinya kepada Tuhannya pun sudah tidak terpandang lagi. Baginya mursyid dan murid itu satu, yang dikatakan mursyid, itulah murid, dan yang dikatakan murid, itulah mursyid. Batinnya satu dengan mursyidnya, sehingga dia juga yang disebut mursyid dan dia jugalah yang disebut murid. Jika mursyid dan murid sudah satu dalam pandangan batinnya, di manakah mursyid, dan di manakah murid? Tentu, jika sudah satu meliputi maka tidak ada lagi mursyid dan tidak ada lagi murid, yang ada hanyalah penguasa yang menguasai mursyid dan murid, dialah Allahu Rabbul Alamin. Itulah makom keikhlasan tertinggi di mana pada makom itu ia tidak terikat oleh sesuatu lagi, tidak membangga-banggakan akan sesuatu lagi dan tidak menonjolkan akan sesuatu lagi. Kemerdekaan dan kemandirian bersama Tuhannya telah mengisi kekosongan jiwanya, sehingga kemana saja ia pergi, di mana saja ia berada tidak ada yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi di setiap gerak dan diamnya. Pada makom keikhlasan tertinggi itu Allah telah mendudukan ia pada posisi Darkatul Kudrat, karena ia telah berhasil melewati tahapan keakuan di dirinya. Darkatul Kudrat adalah ibarat halaman istana kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keakuan dirinya saja sudah lenyap atau fana dari pandangan, bukankah segala yang di luar dari dirinya juga akan lenyap atau fana? Apabila mereka yang mengaku telah benar-benar sampai kepada Tuhannya, tentu sudah seharusnya ia tidak bersandar lagi kepada sesuatu. Jika masih bersandar akan sesuatu sedangkan ia menyatakan telah sampai kepada makom robani, maka sesungguhnya ia belumlah sampai dengan sebenar-benarnya sampai. Pada saat itu ia masih sampai sebatas ilmu dan rasa tetapi belum lagi sampai kepada yang punya ilmu dan rasa.